Ibu dosen Prodi Pendidikan Akuntansi yang saya hormati, serta saudara mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk bertemu bertatap maya pada kegiatan workshop series penyusunan artikel pada jurnal bereputasi internasional. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk bertatap maya untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pada lompatan indeks kinerja utama Prodi Pendidikan Akuntansi yang nanti output dari luaran ini adalah harapannya dosen Prodi Pendidikan Akuntansi serta mahasiswa mampu menghasilkan karya-karya yang dapat diakui di taraf internasional serta mahasiswa mempunyai pengalaman untuk belajar berbasis riset. Bapak Ibu, untuk kali ini kegiatan workshop series ini kami selenggarakan selama 8 kali pertemuan yang terdiri dari 3 sesi nanti bersama yang terhormat Ibu Elvia Sauki, kemudian ada 5 sesi dengan Prof. Handoyo. Kami mohon kepada Ibu Elvia Sauki untuk bisa membersamai kami untuk mendapatkan ide-ide yang luar biasa supaya kami bisa memanfaatkan pengalaman yang kami dapat selama kami melakukan perkuliahan, selama kami melaksanakan pembelajaran ini sehingga kami dapat mendapatkan pencerahan hal-hal yang bisa kami angkat untuk menjadi sebuah penelitian. Kemudian nanti harapannya teman-teman dosen di Prodi Pendidikan Akuntansi bisa berkolaborasi untuk melakukan sebuah penelitian berbasis pembelajarannya sehingga indeks kinerja utama khususnya pada luaran artikel serta pengalaman-pengalaman berbasis kasus dapat meningkat di pendidikan akuntansi. Mekaten Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya mohon untuk Bapak Dr. Mardiana MSI selaku Dekan FKIP UNS untuk berkenan membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, monggo Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Sri Sumaryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama narasumber untuk kegiatan workshop pada malam ini, Ibu Elvia R. Sauki, PhD. Beliau adalah peneliti dari University of Sheffield, Australia. Juga narasumber nanti untuk periode berikutnya Bapak Profesor Handoyo Puji Widodo. Beliau adalah peneliti dari King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia. Juga yang kita hormati Kepala Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Ibu Dr. Sri Sumaryati. Juga yang kita hormati Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan Akuntansi. Juga senior kami, Profesor di Prodi Pendidikan Akuntansi, Profesor Dr. Siswandari. Terima kasih proses. Juga yang kita hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di pertemuan ini dan yang kami banggakan para mahasiswa yang terlibat di kegiatan workshop pada malam hari ini. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi secara maya, belajar bersama-sama untuk mengikuti workshop yang mengambil tema sangat baik sekali, yaitu penulisan artikel pada jurnal bereputasi internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan dari evaluasi kami untuk mahasiswa S1, S2, S3
biasanya memang ada kendala di publikasi. Jadi karena untuk S2 dan S3 harapannya punya publikasi pada jurnal internasional bereputasi, banyak mahasiswa-mahasiswa kita itu yang terkendala di publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Terus adik-adik mahasiswa kita yang S1 itu agar nanti dapat beasiswa melanjutkan studi S2 dan S3 harapannya juga yang mempunyai publikasi bereputasi. Sehingga kami juga sangat berharap adik-adik mahasiswa yang punya potensi sangat bagus itu bisa dibina agar mempunyai publikasi yang bertaraf internasional, sehingga nanti dalam mendapatkan beasiswa-beasiswa itu dapat kemudahan-kemudahan. Nah, karena memang masalah ini terjadi di beberapa aspek, kita sangat setuju kalau Prodi Pendidikan Akuntansi mengambil workshop itu penulisan artikel pada jurnal bereputasi internasional dan menghadirkan narasumber yang sangat berkualitas gitu, sehingga nanti bisa memberikan pencerahan, pembelajaran bagi kita semua. Tidak hanya bagi Bapak Ibu dari mahasiswa S2, S3, tetapi juga Bapak Ibu dosen dapat belajar banyak agar Bapak Ibu dosen dalam mengurus kenaikan pangkat dan jabatan yang juga mensyaratkan publikasi itu dapat segera teratasi gitu. Tentunya dalam membuat naskah publikasi agar bisa masuk pada jurnal internasional bereputasi perlu adanya penelitian yang berkualitas. Sehingga maka itu nanti memang kami juga sangat berharap kepada Ibu Elvia Sauki PhD bisa memberikan ini gambaran-gambaran bagaimana melaksanakan penelitian yang baik, terus tema-tema yang sekarang menarik untuk dikaji, itu saya kira Ibu Elvia bisa memberikan gambaran yang lebih luas kepada kita semua, sehingga penelitian-penelitian dari Bapak Ibu itu memang benar-benar dapat menyelesaikan masalah-masalah real yang ada di masyarakat pada saat ini. Nah, ini ada tema authentic assessment, saya kira ini juga sangat menarik, yang nanti bisa dari topik ini bisa memberikan permasalahan-permasalahan penelitian yang menarik bagi Bapak Ibu dosen maupun bagi mahasiswa. Maka itu nanti dengan kegiatan workshop yang tadi sudah diagendakan 8 sesi, harapannya nanti bisa memberikan materi yang sangat komplit kepada para peserta, sehingga kami harapkan nanti Bapak Ibu dosen, para mahasiswa bisa mengikuti secara penuh 8 sesi ini, sehingga nanti ilmu yang dibabatkan itu secara utuh bisa ditangkap dengan baik. Sekali lagi kami atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Elvia R. Sauki PhD yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya di sisa-sisa kesibukan Ibu Elvia yang sangat padat, sehingga berkenan untuk memberikan materinya, memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya kepada Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita membuat ilmu dari Ibu Elvia lebih barokah karena bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Gitu. Juga kami ucapkan terima kasih kepada program studi S1 Pendidikan Akuntansi yang telah mengorganisir, mengadakan kegiatan ini yang bisa memfasilitasi kita semua dapat belajar bersama-sama. Saya kira ini usaha keras dari Ibu Dr. Sumarwati dan Sumaryati dengan teman-teman. Saya kira ini perlu kita beri apresiasi yang tinggi. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa S2, S3, dan adik-adik mahasiswa S1 yang telah berkenan untuk mengikuti ini.
Tanpa kehadiran dari para peserta, kegiatan ini mungkin kurang begitu bermakna. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama, mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kegiatan workshop pada malam hari ini dan nanti sesi-sesi berikutnya. Gitu. Sesuai dengan permintaan dari panitia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop series dengan tema penulisan artikel pada jurnal bereputasi internasional yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS pada hari ini Rabu 21 September 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dekan yang sudah berkenan membuka acara ini. Kemudian untuk kegiatan kita pada malam hari ini nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Jaryanto MSI. Kepada Bapak Jaryanto MSI, waktu kami persilakan. Semoga Pak Jar. Ya, terima kasih Ibu Dr. Sri Sumaryati atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Elvia Sauki PhD selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP UNS, Bapak Dr. Mardiana. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen Prodi Pendidikan Akuntansi serta mahasiswa pendidikan akuntansi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Jaryanto selaku moderator yang akan memandu acara workshop series isu-isu strategis pembelajaran akuntansi dengan materi authentic assessment. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam workshop series ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada hadirin semua atas partisipasinya di dalam kegiatan workshop ini. Hadirin sekalian, kita sudah sering sekali mendengar mengenai authentic assessment. Kemudian untuk mengetahui lebih jelas apa itu authentic assessment, kemudian bagaimana implementasinya dan lain-lain, sudah bersama kita Ibu Elvia Sauki PhD yang nanti akan menjelaskan secara gamblang mengenai apa itu authentic assessment. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Elvia. Sesuai dengan jadwal kegiatan kita bahwa acara ini akan berakhir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sehingga nanti Ibu Elvia bisa menyesuaikan waktunya. Kepada Ibu Elvia saya persilahkan. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Mardiana, Ibu Sri Sumaryati, Ibu Ismandari, mohon maaf, saya sangat terharu dapat diberikan kesempatan mengajar di UNS. Ini mungkin yang beberapa kali ya saya mengajar di UNS, tapi selalu bangga karena papa saya orang Sukoharjo. Jadi rasanya kalau mengajar di tempat di mana papa saya dibesarkan dari SMA 1 Solo, kemudian beliau melanjutkan di Gajah Mada, rasanya bangga banget gitu saya bisa kembali ke tempat papa lagi gitu ya. Bapak Ibu, materi saya ini saya ambil dari pengalaman memberikan authentic assessment training yang saya dapatkan ya. Jadi keseharian kita dalam membuat assessment yang bersifat otentik ya, gitu, authentic assessment namanya. Nah, sebetulnya authentic assessment ini muncul waktu dimulainya pandemi ya. Jadi karena memang pandemi itu membuat kita semua harus kreatif dan inovatif gitu ya. Dan muncullah ide-ide ini. Kenapa sih
ada authentic assessment. Nah, ini dia nih ya. Dan kenapa sebelum-sebelumnya kita nggak mengenalnya gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan dengan baik ya, ini nanti mungkin akan dibahas oleh Mas Handoyo ya, tapi mungkin saya ada baiknya saya jelaskan dulu sama Bapak dan Ibu mengenai bagaimana bisa menulis publikasi yang baik gitu ya. Apalagi kalau kita mau nulis tentang misalnya assessment tadi yang saya katakan ya. Bapak Ibu, ada 6 syarat untuk sebuah paper kita diterima pada jurnal internasional yang bereputasi ya. Ini saya rangkum juga dari pengalaman dan juga sebagai editor, reviewer, berbicara di seminar atau ikut training, ikut workshop di level yang reputasi internasional gitu ya. Nah, jadi di sana saya bisa rangkum. Yang pertama itu syaratnya adalah bahwa sebuah studi dinyatakan memiliki kualitas yang baik kalau studi tersebut adalah bersifat unik. Unik itu berbeda dari yang lain, ya, tampil beda, ya, dan memang belum banyak dikerjakan dengan scholars yang lain. Nah, unik ini bisa dari segi teorinya, bisa segi dari metodologinya, bisa dari segi framework-nya, riset gap-nya, ya, dan lain sebagainya. Jadi unik itu bisa macam-macam. Jadi kalau kita mau cari topik, jangan topik yang sudah banyak sekali orang membahas, ya. Kalau mau cari teori, jangan pakai teori yang sering banget orang bahas, ya toh, atau aplikasikan. Itu misalnya teori agensi gitu ya. Saya tuh kalau ada mahasiswa S3 saya atau S2 saya nulis pakai teori agensi, saya bilang lupakan, kamu kan bisa publikasi ke jurnal yang bereputasi gitu. Karena teori agensi ini sudah dipakai dan diaplikasikan oleh jutaan scholars misalnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengetahui apakah memang studi kita itu unik atau tidak, ya, Bapak dan Ibu bisa ketik di Google Scholar, ya, diketik Google Scholar di sana, keywords yang kita gunakan, semuanya kita tulis dengan baik, ya, kemudian teorinya, metodologinya, terus kemudian keywords yang kita gunakan, kita cari. Waktu kita hit enter, berapa dapat paper yang membahas keywords yang sama, metodologi yang sama dengan kita, teori yang sama dengan kita, ya, itu berapa banyak kita bisa dapetin. Kalau ditemukan sampai 4,4 juta, misalnya corporate governance dan earnings management. Nanti setelah slide ini saya ajarin bagaimana caranya mendapatkan bahwa studi kita itu unik atau tidak, ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita hits dapat 4,4 juta, berarti itu udah paper yang kacangan, ya. Jadi itu jangan kita touch. Nah, turun berarti teorinya mungkin kita drop, metodologinya kita drop, ya, atau framework-nya yang kita drop, keywords-nya mungkin harus diganti sana sini dan sana sini. Nah, itu kiat pertama untuk melihat. Nanti saya ajarin, habis ini saya ajarin bagaimana mencari di Google Scholars topik yang membuat studi kita ini unik, tampil beda. Yang kedua adalah, ya, Bapak dan Ibu, itu adalah memiliki novelty, ya. Novelty itu memiliki kebaruan, ya, terkini. Terkini bisa dari segi datanya, terkini bisa dari segi metodologinya, terkini bisa dari hot issue-nya, dari framework yang kita gunakan, software yang kita gunakan, dan lain sebagainya, ya, Bapak dan Ibu. Misalnya, jadi unik sama novelty itu dia saling berkaitan. Unik tampil beda, sementara novelty memiliki kebaruan, ya. Jadi itu saling mendukung lah dua-duanya. Jadi kita itu melihatnya kebaruannya itu lazimnya itu 3 tahun ke belakang.
Jadi jangan 5 tahun ke belakang. Kemarin saya jadi katanya sih disebutnya sebagai pakar gitu ya, untuk teman-teman di FISIP menulis FISIP UI menulis publikasi untuk Q1. Tapi bacaannya, referensinya di literatur yang digunakan, yang paling baru itu 2015. Saya bilang sama mereka, kok nggak ada 2016, kok nggak ada 2017, sampai bahkan 2022. Itu jangan pernah terjadi. Jadi kalau terpaksa banget di atas 3 tahun, itu nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya didominasi di atas 3 tahun ke belakang, itu menjadi tidak novel ya studi kita. Tidak novelty, tidak ada terbarukannya. Termasuk metodologi ya. Kalau kita tanggung dari segi metodologinya, misalnya kita itu kuantitatif juga nggak kuat, kualitatif juga nggak kuat. Kenapa nggak kita pakai misalnya menggunakan triangulasi, misalnya, atau menggunakan mixed method dan lain sebagainya. Itu adalah yang nomor 2. Novelty, memiliki kebaruan. Yang ketiga, namanya adalah rigorous. Ya, rigorous itu detil atau rinci, ya, Bapak dan Ibu. Maksudnya gini, kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa pendekatan penelitian ini, studi ini menggunakan pendekatan triangulasi, ya, itu jangan titik, jangan berhenti, itu masih ada satu paragraf lagi dijelaskan ke bawahnya. What, why, and how. What is triangulations? Why is triangulations? Dan how to conduct triangulations. Ya, Bapak dan Ibu, saya ulang lagi ya. Jadi what, why, how itu untuk menjustify setiap argumen yang kita berikan. Mengapa melakukan interview? Bagaimana melakukan interviewnya? Kita bagaimana melakukan proses rekrutmennya? Memberikan konsen kepada mereka, ya, supaya kita janji bahwa ini tidak disebar untuk kemana-mana, namanya juga nggak ditulis nanti di dalam transkripnya dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai rigorous atau detil atau rinci. Ini yang jadi problem di kita. Kita itu sering ya menulis ya what dengan baik sekali, tetapi why-nya itu lupa kita tulis. Atau yang ketiga, how-nya, bagaimana melakukan itu, ya, itu juga tidak dijabarkan secara rinci. Jadi saya ulang Bapak dan Ibu, unique, kemudian kedua adalah novelty, ketiga adalah rigorous, ini saling berkaitan. Ini nggak bisa terpisahkan satu sama yang lain. Harus kuat, harus ada tiga-tiganya. Yang keempat, itu memiliki kontribusi. Nah, kalau Bapak dan Ibu melakukan studi kasus misalnya, ya, kalau memiliki kontribusi dari segi studi kasus, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, kalau studi kasus itu kan fenomenologi, mendalami fenomena yang terjadi, dan gitu kan. Bukunya Ehlert tahun 2007 itu mengatakan kalau studi kasus itu harus memiliki kontribusi atau manfaat 5 hal dalam 5 hal, ya. Yang pertama adalah melakukan analisa, melakukan evaluasi. Ini analisa evaluasi bisa bertukaran ya. Ketiga itu adalah melakukan problem solving. Keempat adalah melakukan policy implications, implikasi kepada kebijakan. Yang kelima adalah dalam hal penentuan regulasi, jadi pembentukan regulasi, rule determinations. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau tahu persis kita melakukan studi empiris, kontribusi kita apa untuk melakukan studi empiris? Ya, melakukan authentic assessment. Kita harus tahu persis kontribusi kita itu apa, ya. Karena kita ini adalah scholars, kita itu adalah masuk ke dalam social science misalnya, maka paper kita memiliki kontribusi
20% adalah untuk business practice, untuk real world contributions, sementara 80%-nya adalah untuk science contributions, yaitu menutup gap. Nah, porsi ini akan bergeser, lihat dari jurnalnya. Tapi kalau jurnalnya murni untuk social science atau science lainnya, maka porsinya adalah 20-80. Tapi kalau lebih apply, nah 20 ini jadi naik porsinya, yang 80 agak kurang. Itu yang kita bicarakan tentang dengan kontribusi, memiliki manfaat pada dunia nyata, dan satu lagi adalah untuk riset gap yang terjadi gitu, untuk debate atau current debate yang sedang terjadi untuk topik misalnya tentang authentic assessment. Jadi kita sudah kenal ada 4 itu ya Bapak dan Ibu, unique, kemudian novelty, rigorous, dan memiliki kontribusi. Yang tadi saya bisa bedakan kontribusinya untuk dunia nyata dan untuk ke pengetahuan ya, ke sainsnya. Yang kelima itu punya value, punya nilai. Misalnya kita mengeluarkan dari permasalahan yang sangat serius sekali terhadap mahasiswa yang vulnerable, rentan, ya, itu rentan waktu kena pandemi itu kan muncul new poverty ya, Bapak dan Ibu ya, vulnerable students itu bisa karena disebabkan ada orang tuanya jadi poverty baru, atau kedua karena memang orang tuanya jadi sudah tidak ada lagi karena meninggal karena COVID, itu kan juga vulnerable ya. Secara fisik, secara emosi, mahasiswa ini sangat rentan sekali. Nah, kalau kita bicara tentang value itu lazimnya kita bisa mengacu kepada goals yang ada gitu ya. Tujuan-tujuan mulia yang ada, yang tadi itu ke humanitarian, kemudian ke social aid, kemudian ke planet, kemudian ke people engagements kepada masyarakat lapis bawah. Pokoknya yang penting memanusiakan manusia, memberdayakan manusia, memberdayakan lansia, sehingga ada transformasi berubah dari satu proses ke proses yang lainnya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik. Jadi beda itu dari kontribusi, beda dari uniqueness, beda dari novelty, dan beda dari rigorous. Saya ulang lagi, uniqueness, kemudian novelty, rigorous, kemudian kontribusi, memiliki value. Value itu punya nilai gitu ya, nilai yang memang bermanfaat bagi manusia secara menyeluruh gitu ya. Jadi bisa mengangkat derajatnya masyarakat desa, memberdayakan lansia, terus kemudian tadi yang new poverty, kemiskinan baru ini kita bisa angkat lebih baik lagi gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu tanya sama saya, bagaimana dengan authentic assessment ini? Authentic assessment itu memenuhi semua kriteria yang ada di sini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi dia unik, memang karena itu otentik, ya. Nanti saya ceritakan kenapa itu otentik. Kedua juga novelty, karena memang biasanya nggak pernah kita kena yang namanya authentic assessment. Kemudian rigor gitu, kita usahakan supaya detail, kita taruh beberapa referensi yang memang sangat detail gitu ya, lengkap dan kritis, memiliki kontribusi dan memiliki value. Karena saya tunjukkan nanti di mana itu yang namanya memiliki value untuk authentic assessment yang ada. Nah, syarat keenam yang paling penting ya, itu adalah it can tell a good story. Yang penting ada cerita menarik di sana. Ya, cerita menarik ini yang tentu saja menjadi tidak mudah kalau kita nggak terbiasa untuk bercerita gitu. Ya, jadi mungkin sudah memenuhi 5 syarat yang ada, terus kita tanya nih sama diri sendiri, ceritanya ada di mana ya jadinya ya? Oh, ceritanya kita tahu di sini bahwa authentic assessment ini perlu dilakukan ya
apalagi di hybrid situation seperti sekarang ya, hybrid learning seperti sekarang, dan memang ini punya manfaat yang sangat besar sekali. Bukan hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi si pengajar yang bersangkutan. Nah, saya sifatnya gini Bapak dan Ibu, mengajar itu kita dialog gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu diperjelas, saya diinterupsi nggih. Jadi saya ditanyakan langsung saja, Bapak Ibu bisa raise hand atau unmute ya suaranya ya. Saya bisa diinterupsi. Mungkin Bapak Jaryanto bisa memberitahu saya kalau ada pertanyaan ya Pak. Iya, Ibu. Nggih. Sementara nggak ada yang ngacung, nggak ada yang unmute, saya lanjut nggih Pak Daryanto nggih. Daryanto nggih. Iya, silakan Ibu. Nah, tadi saya katakan bagaimana caranya mencari studi yang unik gitu ya. Bentar. Ya. Jadi saya stop dulu, saya mau share bagaimana caranya mencari studi yang unik ya. Ini saya akan menuju kepada Google Scholar ya. Google Scholar saya share sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa ngikutin cara saya ya. Kalau misalnya mau di screenshot juga monggo ya. Jadi saya perginya ke sini. Biasanya saya langsung pergi ke perpustakaan. Kalau misalnya dari UI itu juga kita tahu ada namanya remote lib ya gitu ya. Nah, kita ketik di sana. Di sana ada yang namanya Google Scholar sama nggih. Terus kita ketik di sini ya, Google Scholar, terus kita ketik di sini ya. Nah, waktu kita ngetik di sini, ini kita harus tahu persis apa yang kita ketik ya. Misalnya tadi saya ngetik di sini adalah vulnerable student ya. Saya mau cari vulnerable student supaya saya bisa juga dapat S yang pluralnya, saya kasih tanda bintang, kemudian saya taruh begini. Saya mau tanya, mahasiswa yang sangat rentan dengan adanya COVID ataupun mungkin kondisi fisik yang ada gitu ya. Terus bagaimana dengan learning outcome-nya? Saya tulis N, kemudian saya tulis learning, ya N. Ini ya Bapak dan Ibu untuk lihat ya, apakah studi saya ini sudah kacangan atau tidak gitu ya. Outcome. Saya tulis gini supaya pluralnya tangkep ya. Ini baru 2 saja. Kalau saya pengen tahu 2 ini saja antara vulnerable students, mahasiswa yang rentan dengan outcome pembelajaran mereka, bagaimana caranya? Saya pencet saja di sana enter, saya lihat studinya hanya baru ada 94 ya. Berarti ini masih termasuk jarang, karena 94 itu nanti kalau kita pilih mungkin ada beberapa yang kita nggak sesuai gitu, kita baca aja selintas gitu ya, oh ini di mana, oh ini di mana gitu ya, kita bisa stop, kita bisa potong-potong, mungkin ya kalau udah dibersihin gitu tinggal 50 gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Cara ini Bapak dan Ibu bisa kita lakukan juga kalau kita mau mencari teorinya. Jadi Bapak dan Ibu menulis keywords lengkap dengan tanda petiknya, ujung kiri, ujung kanan. Kalau plural dikasih bintang, okay. Kemudian tanda penghubungnya pakai N atau pakai OR. Kalau N itu artinya dua-duanya masuk. Kalau OR itu salah satu, ya. Kita sambung dengan huruf besar, jangan huruf kecil. Kalau pakai huruf kecil, nanti yang dicari huruf kecil itu tadi. Ya, ini adalah tandanya dia nggak mencari nanti. Nggak dicari kata kunci dengan N tadi. Ya. Terus kemudian di sini, saya bisa tulis lagi, ini kalau Bapak dan Ibu yang bingung mencari teori, ya, saya tulis di sini N, teori. Nih, ini ya, teori itu saya kasih tulis gini, terus saya tulis kayak gini, ya, ini. Jadi artinya teori yang digunakan dalam membahas mahasiswa yang rentan karena permasalahan pandemi dan hasil pembelajarannya dan teori yang digunakan.
Jadi ini apa saja boleh, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya sering dapat tuh pertanyaan, Bu, saya tuh pakai teori apa ya untuk studi saya, penelitian saya. Ini cara jitu banget untuk mencari jenis teori yang digunakan untuk keywords yang kita gunakan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Coba ya, saya cari. Oke. Di sini saya dapat 85 teori. Lihat, Bapak dan Ibu mungkin nggak pernah dengar ada skema teori, ya. Kemudian ada critical social theory, ya. Kemudian ada teori-teori yang lainnya. Saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Kok Ibu Elvia bisa punya ide bikin teori ini nih, gimana caranya? Nah, dari usulan-usulan teori yang ada di sini semua, itu belum tentu semuanya kita bisa gunakan, ya. Kita pilih yang paling cocok dengan permasalahan research problems dari studi kita, research questions dari studi kita, dari kira-kira data yang akan kita himpun itu bunyinya kayak apa nanti. Nah, itu yang akan menggambarkan teori waktu kita pilih nantinya, ya. Itu untuk answer-answernya. Sampai sini dulu, silakan, monggo, Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan, monggo. Saya boleh diinterupsi. Gak ada? Sudah dijajalin, Bapak dan Ibu? Coba mencari keywords atau teori, dicoba dengan saya tulis begini, yang saya tuliskan di sini. Kalau mau mencari bahasa Indonesia, ditulis saja bahasa Indonesianya di sini, ya. Terus yang penting Bapak dan Ibu ada tanda petiknya nih. Kenapa ada tanda petik? Jadi yang dicari nanti bukan learning aja atau outcome saja, tapi yang dicari adalah learning outcome. Kenapa ada vulnerable student, ada tanda petiknya? Karena yang dicari adalah dua-duanya. Kalau saya mau cari dalam bahasa Indonesianya, saya tambahkan or di sini, ya. Or misalnya siswa rentan gitu ya, mahasiswa yang rentan kan gitu ya. Misalnya nih, contohnya kayak gini ya. Jadi nanti saya bisa dapetin atau siswa rentan atau vulnerable student. Itu kan bahasa Indonesianya siswa yang rentan ya toh. Learning outcome adalah hasil pembelajaran misalnya kayak gitu. Nanti bisa dapat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena saya pakai or gitu ya. Tapi kalau saya pakai N itu jarang yang ada. Karena kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Maka saya gunakan N atau or ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah mulai membangunkan? Oh, Bu Elvia, saya Susilan saya mau tanya, Bu. Ada nggak batasan maksimal kata? Misalnya di sini kan ada vulnerable student ya, 2 kata. Learning outcome bisa nggak misalnya 4 kata gitu? Dalam satu tanda petik, Bu? Iya, dalam tanda petik. Tidak ada. Tidak ada batasannya. Hanya kalau makin panjang, kans untuk mendapatkan itu jadi lebih kurang, Bu. Oh gitu, oke. Betul-betul kata kunci, betul ya? Dan kalau terlalu panjang, itu juga hati-hati, jangan sampai ada typo ya, Bu, salah nulis ya. Kalau Bapak Ibu nulisnya salah sedikit saja, itu dia nggak ketemu. Nah, kalau seandainya ini nggak dapat sama sekali, berarti kita perlu rilekskan. Mungkin termsnya juga nggak benar, kita harus sesuaikan, dan lain sebagainya. Ini adalah teknik yang diajarkan bagi mahasiswa S3 kita. Hari pertama mereka ngambil S3, itu pasti diajarkan ini di 38 universitas di Australia. Namanya teknik ini adalah searching beyond Google. Jadi mencari referensi di luar daripada Google Scholar ya. Jadi di luar daripada Google, yaitu yang ditemukan di dalam Google Scholar. Saya selalu kayak gini, kalau saya sebelum mau mulai, sekarang ini saya lagi nulis, kebetulan ada dapat grant dari Australian National University ya, lagi dibuka itu. Jadi saya nulis tentang peranan BUMDes ya dalam memberdayakan masyarakat, menjaga planet, menjaga kualitas manusia, dan
memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Saya tulis semua tuh, kata kunci saya tuh, BUMDes, terus kemudian women empowerment, karena saya juga bicara tentang gender ya di sana, terus kemudian saya bicara tentang planet, people, dan business sustainability. Terus saya bingung teorinya apa, saya ketik aja N teori, ternyata semuanya dapat ya. Jadi ini yang cara yang jitu, supaya kalau nanti mahasiswa kita bilang di dalam tesisnya, Pak, Bu, ini studi yang pertama kali dilakukan di dunia. Nah, kita jangan percaya 100%, kita cari saja sama di Google Scholar. Betul itu, studi yang dilakukan mahasiswa adalah studi yang pertama kali dilakukan di dunia. Kita hati-hati untuk mengklaim itu sebagai studi yang baru dilakukan pertama kali di dunia. Nah, batasannya berapa? Kalau studi itu dilakukan sekitar 50-an saja, ya maksimum, itu studi itu masih unik. Di atas 50, itu dikatakan studi itu tidak unik, karena sudah terlalu banyak yang membahas. Kans untuk masuk ke jurnal bereputasi internasional menjadi berkurang, karena sudah saturated. Apalagi kalau sudah sampai 400.000, 1 juta, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu ada yang jajalin nggak? Kalau misalnya jajalin, dapat berapa kira-kira? Kira-kira boleh di-share ke saya nggak? Pengalamannya menggunakan searching beyond Google ini. Monggo, silakan. Ada yang sudah jajalin belum? Saya Bu Elvia. Nggih. Saya Elvia juga. Iya, nggih, sama-sama. Bu Elvia, saya mencoba mencari topik mengenai regenerative sustainability itu pada area bisnis. Jadi yang sustainable business regenerative, saya cari N theory, itu kemudian cuma dapat 4 dan keempat-empatnya tidak ada suggestion mengenai teorinya, Bu Elvia. Oh, ngaten. Nah, tadi kata term pertama, tapi nulisnya sama ya, persis kayak gini ya, Bu ya. N teori gitu ya. Iya. Oke, terus sebelah kirinya apa tadi, Bu? Sebentar, saya buka lagi. Business Regenerative Sustainability. Nah, itu mungkin tadi saya katakan, kalau kepanjangan, kan mendapatkannya jadi kurang. Lalu harus bagaimana, Bu? Nah, kira-kira apa yang terms yang lebih umum? Kalau yang lebih umum itu regenerative sustainability, tapi itu banyak dipakai di luar manajemen dan organization, Bu. Nanti ditulis ya. Bisnis, Ibu. Oh, baik. Jadi dan satu term. Ya. Oh, baik. Ya, coba nanti kalau kayak gitu. Kita main-main kayak gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Elvia. Monggo. Silakan. Baik ya. Bapak dan Ibu, ini saya take down ya, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, nggih. Oke. Nah, jadi itu adalah cara kita mensiasati dalam rangka menjawab pertanyaan ini nih, uniqueness. Ya, studi itu masih langka karena masih sedikit, dan itu dibuktikan dengan melakukan searching beyond Google yang tadi saya katakan, ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau soal rigorous, tadi saya sudah katakan, harus kita tulis menggunakan what, why, and how factors. Ya, itu rigorous. Kemudian kalau urusan novelty, ya, pakai data jangan terlalu lama. Ya, jadi kalau kita punya sekarang tahun 2022, ya pakai data 2022. Ya, kalau pakai metodologi, ya jangan pakai metodologi yang sudah banyak sekali orang bahas gitu. Coba sekali-sekali kita pakai misalnya Delphi teknik, itu kan teknik yang baru ya. Terus kemudian kita menggunakan triangulasi dari segi apa? Triangulasi dari instrumen penelitiannya. Kita gunakan visual etnografi, gunakan gambar-gambar sebagai data kita, atau kita gunakan LinkedIn, social media sebagai data kita, atau WhatsApp, atau email dan lain sebagainya. Nggak cuma interview lagi gitu ya. Itu kan sedikit boring kalau kita tidak ada pembaruan yang ada, atau menggunakan software yang ada. Nah, ini cukup jelas buat Bapak dan Ibu, semoga.
Nah, saya lanjutkan ke authentic assessment dan hubungannya dengan 6 hal atau 6 persyaratan tadi, ya. Tadi sudah saya katakan Bapak dan Ibu, yang namanya authentic assessment ini itu pertama kali sebetulnya muncul atau mengemuka gitu ya, jadi debat yang panjang gitu ya, itu adalah waktu kita mulai dengan pandemi. Jadi karena bulan Maret ya 2020, ujian pertama kali itu adalah bulan Juli 2020. Ini memang banyak sekali dibahas di Australia pertama kali itu ya, terus kemudian Inggris, kemudian di Eropa, terus kemudian belakangan ke Amerika. Itu terjadinya gini, karena mahasiswa kalau kita tanyakan ya pertanyaan-pertanyaan atau assessment yang tidak bersifat otentik ya, tidak asli, apa yang terjadi? Mereka itu copy paste pertanyaan kita ke website, ke Mbah Google, cari jawabannya. Itu problem pertama. Setiap hari mungkin Bapak dan Ibu sering dapat tawaran tuh, ada yang namanya joki macem-macem tuh, ngerjain assignment, ngerjain homework PR, sampai ngerjain tesis PhD, itu ada tarifnya sampean ya. Semuanya bisa dikerjakan oleh joki ya. Dan itu menjadi sulit sekali untuk dideteksi. Karena kalau yang namanya Turnitin atau authenticate ya, itu kan melihat degree of similarity. Kesamaannya berapa besar, berapa persen dengan sumber yang lain. Nah, kalau dibuatkan oleh joki, ya, kesamaannya itu tidak bisa terbaca oleh Turnitin. Ini problemnya. Kalau dikerjakan orang lain dengan membayar $100, itu tidak bisa terbaca oleh Turnitin karena kesamaannya mungkin nggak ada. Karena apa? Karena itu sebetulnya jawabannya ya unik itu aja gitu ya. Nggak ada orang lain yang punya jawaban seperti itu gitu. Karena itu punyanya si joki gitu. Nah, tapi kita nggak hilang akal gitu ya. Yang terjadi waktu terjadi pandemi dan kita ujian sekitar Juni-Juli pertama kali, Juni-Juli 2020. Yang kita tahu adalah bahwa banyak mahasiswa itu melakukan copy paste karena kan ujiannya online, ujiannya kan bukan offline, bukan tatap muka ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang terjadi adalah videonya mati. Enggak kelihatan mati. Kok videonya mati? Bapak dan Ibu nggak bisa lihat saya ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oh, bisa ya? Bisa, ya bisa. Saya nggak bisa lihat. Oke. Nah, jadi tadi saya katakan, kalau pertanyaannya itu non-otentik, bukan asli, maksudnya apa sih? Pertanyaannya ngambil dari pertanyaan yang ada di buku, textbook, ya. Pertanyaannya lebih banyak menanyakan tentang what, bukan tentang how, dan bukan tentang why. Tapi kalau masih nggak jauh-jauh dari textbook, itu menjadi non-otentik, dan yang terjadi mahasiswa akan melakukan copy and paste, atau minta tolong joki. Nah, joki itu punya berbagai tarif, ya. Saya bukan ngajarin untuk supaya kita bisa ke joki loh ya. Joki itu tarifnya dari mulai $50, $100, 150 sampai $300. Tergantung kamu maunya apa katanya gitu. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya standar-standar saja, saya kasih kamu $50. Jadi jawaban itu sama buat semua orang, jadi nggak ada tailor made-nya. Tapi kalau udah saya rubah sana sini saya $100 sampai yang $300 itu yang paling canggih, dan itu sudah berbeda sekali dan tidak pernah ada yang pernah sama sekali. Nah,
Mahasiswa yang kaya tentu saja bisa membayar $300 ya untuk satu ujian gitu. Kalau saya proteksi itunya. Jadi nggak bisa di copy and paste. Soal ujian itu saya proteksi. Kemudian saya juga berlangganan pada website-website joki tersebut. Begitu saya ujian, saya langsung monitor. Saya langganan ada 3 yang website joki yang paling besar membernya itu adalah Course Hero. Ya, Course Hero itu yang paling besar itu. Kemudian ada Assignment Help, terus satu lagi apa lupa saya, 3. Saya liatin aja. Orang pada posting pertanyaan. Nah, kalau di situ kelihatan ada posting sama persis dengan soal saya, atau saya Google di dalam website tersebut, atau mungkin secara Google aja, saya taruh question saya di sana, gitu ya. Terus kemudian ada similarity-nya dengan sumber lain, saya melihat sumber itu di mana soal itu. Ini yang non-otentik ya, saya bicara yang non-otentik ya. Kalau sama berarti ada orang yang mencari jawaban ya dari soal saya ke tempat lain. Langsung saya bisa lihat IP address-nya ya, siapa yang menanyakan itu. Itu bisa ya, cuman memang rada resek ya, ada kerjaan gitu. Nah, kenapa kita mesti repot-repot bikin non-otentik? Kalau effort kita harus segala macam ya untuk memonitor mahasiswa apakah mereka mencari bantuan joki dalam rangka mencari jawaban yang tepat tadi ya. Ingat ya Bapak dan Ibu, ini cara ini dengan joki ini tidak tertangkap oleh Turnitin. Tidak tertangkap oleh Identikit, yaitu software-software yang mendeteksi tentang similarity, kesamaan. Nah, muncul cara kedua, karena kita masih pandemi, kita masih melakukan online, dan lain sebagainya. Muncul ide untuk melakukan authentic assessment. Authentic assessment adalah cara yang paling tepat untuk melakukan assessment terhadap siswa kita ya secara otentik, asli. Dan kemudian, nah nanti ada beberapa manfaat yang akan saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Kita lihat dulu definisinya. Saya kok slideshow terus dia bergerak sendiri ya. Oke, ini diambil dari websitenya, saya lupa nih, tapi dari Google nih ya, saya ambil ya. Definisi daripada authentic assessments untuk pembelajaran. Real world assessment itu adalah kata kuncinya. Dimaksudkan untuk memfokuskan diri ya on the impact of one's work in real or realistic and often messy context. Maksudnya assessment yang dilakukan yang dapat menjembatani ya dunia praktek dan dunia pengetahuan sehingga mahasiswa tersebut siap untuk mengaplikasikan ilmunya pada dunia nyata. In real world, dalam dunia nyata, authentic assessments mungkin saja dilakukan dengan menggunakan tulis tangan, writing, or a hands-on task, but utamanya ya assessment ini dilakukan untuk melihat atau ditujukan pada memfokuskan diri pada impact dari siswa terhadap real world. Itu kata kuncinya. Sering kita dihadapi permasalahan bahwa the gap between theory and practice itu getting wider and wider. Makin lebar. Karena yang ditanyakan di kelas dengan yang terjadi permasalahannya di dunia nyata ternyata berbeda jauh sekali. Itu yang dijembatani lewat authentic assessment.
bukan hanya dari segi asli bahwa itu adalah pertanyaan yang kita buat, bukan pertanyaan yang datang dari textbook, tapi tujuan utamanya adalah bahwa authentic assessment selain nggak ada di tempat lain, adalah bahwa yang namanya authentic assessment ini dapat menjembatani dunia praktek dan teori lebih sempit lagi. Jadi lebih kecil lagi. Gap-nya itu menjadi lebih berkurang, jauh berkurang. Lebih sempit gitu gap-nya. Itu utamanya. A real world task requires student to deal with messiness or real or simulated settings, purposes, and audience, as opposed to simplified and clean academic tasks to no audience but the teacher evaluations. Jadi di sini yang namanya real world itu karena kita tuh dihadapkan, mahasiswa itu nanti dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang memang kompleks banget di luar itu. Nggak sesimpel misalnya sebutkan 5 cara dalam melakukan revenue recognitions. Nah, itu mah tinggal dicari di Google aja tuh. 5 step revenue recognitions, IFRS nomor 15. Langsung keluar, gitu. Langsung jawabannya copy and paste kan. Tapi kan nanti kalau mahasiswa ini keluar kerja, itu dalam kenyataannya nggak ada pertanyaan seperti itu, permasalahan seperti itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi itu nggak ada artinya, atau mungkin kalau ada juga dampaknya kurang gitu. Jadi kita dalam hal ini adalah tentang impact daripada siswa waktu nanti bekerja pada dunia nyata, realistic konteks. Dan ini membutuhkan mahasiswa untuk selalu berhadapan dengan keadaan dunia nyata yang begitu kompleks dan komprehensifnya. Semoga saya dapat jelas menjelaskan untuk urusan definisi daripada authentic assessment untuk pembelajaran. Ada komentar Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Siapa Pak Jarianto? Ada yang nanya? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Oke, cukup jelas? Sangat jelas, Ibu. Sangat jelas. Sangat jelas ya, matur nuwun. Baik. Jadi yang berikutnya adalah untuk tujuannya. Di sini dituliskan bahwa tujuan daripada authentic assessment ini adalah Bapak dan Ibu untuk mendukung progres pembelajaran daripada siswa kita. Preparing students for their professional careers supaya mereka siap bekerja pada dunia profesi yang ada dan move towards more authentic forms of assessment that facilitate attainment of graduate qualities and job-ready skills. Memenuhi persyaratan untuk kualitas assessment dari segi graduate quality. Graduate itu kualitas daripada lulusan kita. Graduate qualities itu kalau di Australia ada 7 jenisnya lifelong learning, terus kemudian macam-macam lah itu yang namanya graduate qualities ada 7 hal gitu bahwa mereka memang punya persyaratan kalau lulus dari universitas kita, ini loh syaratnya mereka kalau keluar dari kita. Dan job ready skills, tadi yang saya katakan, menyempitkan gaps yang terjadi antara teori dan praktis. Praktek. Authentic assessment project will undertake a programmatic review of our approaches to assessment and how we prepare students for the future workshops. Jadi nanti akan dilakukan evaluasi secara konsisten, gradually, pelan-pelan kita akan lakukan evaluasi, and how we prepare our students for the future workforce. Karena ini urusannya adalah penjembatanan antara teori dan praktek, maka kita pada saat yang bersamaan juga akan menyiapkan mereka untuk nantinya dilepas ke dunia nyata.
Nah, penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan tentu saja nanti bisa bikin satu authentic assessment, bikin kreatif dan inovatif pertanyaan yang tadi saya katakan. Hindari jawabannya bisa dicari di internet, bisa jawabannya di copy and paste dari internet, dan itu menjawab pertanyaan kita. Itu namanya bukan authentic assessment lagi. Ya, apalagi kalau itu bisa dikerjakan oleh joki-joki itu dengan biaya 500.000, nah itu bukan authentic assessment. Kita buat sesuatu yang mereka nggak bisa copy paste ke Google Scholar, ya, nggak bisa copy paste ke Google Scholar, dan juga kalau kita submit kepada jokinya juga nggak ngerti jawabannya, gitu. Nah itu yang kita tuju dalam rangka tadi, dan selain tentu saja menjembatani gap yang terjadi antara teori dan praktek yang ada, ya Bapak dan Ibu. Authentic assessment akan menjadi relevan buat industri untuk menyiapkan siswa bagi karir mereka sebagai calon pimpinan dan juga inovator yang ada. Nah, nanti tinggal seperti apa sih assessment-nya itu, ya? Kok bisa menjembatani gap, ya, satu ya, tadi ya, menyiapkan atau memenuhi graduate qualities yang ada, kemudian job ready skills, pemenuhan keterampilan-keterampilan yang memang disiapkan untuk pekerjaan mereka di masa yang akan datang, future workforce supaya mereka bisa dilepas ke dunia pekerjaan mereka di dunia nyata sana, dan juga utamanya adalah karir mereka dan menciptakan pemimpin masa depan yang penuh dengan inovasi-inovasinya, ya. Bapak dan Ibu, ada yang mau ditambahkan dari slide ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nggak ada? Saya lanjut, G. Kalau nggak ada, G. Pertanyaannya ya, ini kalau nggak nanya, ini takutnya saya ditinggalin nih sama peserta nih. Saya harus ada interaksi loh, baiknya ya. Iya Bu, masih bersama Ibu ini Bu. Masih bersama, G. Ya, baik. So, authentic atau real world assessment ini, kita menanyakannya bukan what do the students know, ya, tapi how do the students use what they know. So, why and how adalah merupakan jenis pertanyaan yang akan kita banyak tanyakan dari segi authentic assessment. Tadi kita menjembatani gap, menyiapkan mereka pada future career-nya, good leaders, ya toh, critical thinking, nggak cuma copy paste, critical analysis, banyak sekali tujuan yang ingin kita capai dari authentic assessment ini, ya Bapak dan Ibu ya. Oke, utamanya ya nomor 4, kita memastikan diri bahwa industry advisory group of our programs, our assessment is validated against future employer requirements. Apa yang terjadi pada kita di Australia, itu setiap universitas waktu mulai pandemi itu, kita tuh lebih sering sekali dialog dengan industri, entah itu perbankan, dengan OJK-nya Australia, dengan Kadinnya Australia, Chamber of Commerce di sana. Kita tuh banyak sekali diskusi. Diskusinya itu menanyakan sebetulnya ada masalah apa atau mungkin masalah lagi tren di sana di dalam industri kamu tuh apa? Oh, mereka ngomong tentang performance based budgeting misalnya, ya. Oh, menarik sekali itu. Ada apa gitu. Nah, jadi itu kita itu bicara dengan industri, dengan perusahaan, ya, atau mungkin Bapak dan Ibu juga jadi konsultan daripada industri-industri tersebut, gitu ya. Itu kita tahu permasalahan yang terjadi di dunia nyata sana, dan dari sana kita bawa itu ke kelas kita. Ya, permasalahan yang terjadi di dunia luar itu kita bawa ke dalam kelas kita,
kita diskusikan di kelas kita assess itu sebagai bagian assessment yang ada diambil dari dunia nyata. Nah, ini yang kita tulis di sini. Our assessment is validated against future employer requirements. Jadi kita tanya, kan kita sudah nanya kan, kira-kira kebutuhannya di mana sih tentang mahasiswa yang lagi ngambil mata kuliah financial accounting teori akuntansi keuangan. Terus dikasih tahu, oh mereka tuh harus tahu persis bahwa yang terjadi sekarang ini adalah kayak gini ya. Misalnya saya kemarin lagi bikin soal ujian, lagi nulis tentang FRS 15 ya. Saya mau nanya soalnya apa ya? Saya cuma hanya ada 6 soal ya, 6 soal 5 menit, 30 menit. Nanti saya ceritakan bagaimana saya mengakses mahasiswa dengan kenapa 6 soal dan kenapa 5 menit satu pertanyaan. Jadi ujiannya cuma 30 menit, nggak lebih dari 30 menit. 6 soal A5 menit, authentic assessment. Dan saya pergi langsung ke perusahaan-perusahaan satu persatu ya, atau saya telepon atau saya baca dari internet. Semuanya saya copy paste sesuai dengan current situations, current case study yang terjadi, supaya nanti kalau mereka punya knowledge itu ya, itu memenuhi keinginan daripada future employer, daripada siswa tersebut. Students akan lebih kritis karena mereka berpikir ya, tidak hanya melakukan copy and paste dari website, dari jurnal, dari buku dan lain sebagainya, tapi mereka yang diperlukan itu adalah mengaplikasikan knowledge-nya pada case study yang kita berikan kepada mereka. High quality assessment rather than high volume assessment. Jadi pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, ujiannya nggak usah lama-lama, ya. Tapi kita bicara tentang quality assessment yang baik, ya. And there will be far greater utilizations of situational assessment. Misalnya dalam hal ini adalah di lab, di clinics, dan simulated workplace settings, rather than traditional assignment and final exam. Jadi mereka tuh benar-benar dihadapkan pada dunia nyata, ya. Mereka diminta untuk mengobservasi, ya, dunia nyata tersebut, dan mereka mengaplikasikan knowledge-nya, pengetahuannya pada case study yang mereka hadapi. Kata kunci adalah how and why, dan bukan menanyakan dalam bentuk what do the students know are used, what they know, ya. Jadi ini bukan tentang what, tapi kita bicara tentang how and why. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silahkan ya. Saya Bu Elvia. Ya, monggo Ibu. Kalau asesmennya semacam itu ya Bu Elvia. Berarti assignment yang kita berikan kepada mahasiswa paling tidak juga harus melihat real work. Ya. Sehingga dia nanti tahu apa yang terjadi dan itu nanti akan dibawa pada saat mereka melakukan di-assess oleh dosen, ngaten nggih. Artinya assignment dan ini harus relevan, ngaten nggih Bu Elvia. Assignment dan soal ujian gitu ya, misalnya ya, entah itu midterm, UTS atau UAS, yang pasti tadi kata kunci menjembatani antara teori dan praktek itu terlaksana, tercapai. Jadi kita mesti harus baca kasus yang terjadi di dunia nyata. Nah, itu kita bawa ke kelas. Nah, nanti kalau Ibu mau bikin penelitian jadi jurnal, ya, tentu saja kan jenis pertanyaannya itu apa sih yang bisa menjembatani antara dunia teori dan praktek ini kan, gitu kan, ya enggak? Jenis pertanyaannya itu saja jadi satu paper sendiri. Kan? Kedua adalah bagaimana menilainya, itu rubriks, ya. Rubriks adalah nanti kalau kita diskusi yang berikutnya. Bagaimana menilai jawaban mahasiswa yang asalnya dari tadi itu, bridging the gap between theory and practice.
ya kan, cara mengaksesnya, karena kan supaya jangan sampai nanti ada inkonsistensi ya antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Itu kan harus konsisten, apalagi kalau mahasiswa kita kelasnya ada 300 gitu ya, kayak kelas saya gitu ya, 300, dosennya 1, markersnya ada 18 orang. Kalau kitanya nggak punya rubriks, bisa bias antara satu marker dengan marker yang lain, karena ada marker yang pelit, ada marker yang royal kasih angka. Okay? Jadi itu kedua, Bu. Jadi satu adalah dari segi jenis pertanyaannya dalam rangka bridging the gap and the theory and practice. Kedua, bagaimana assessment-nya, ya. And then ketiga, penelitian yang berikutnya yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan adalah how do we assess it? Dalam artian caranya gimana melakukan assessment ini? Ya, ini krusial banget, Bapak dan Ibu. Ya, bahwa kita menanyakannya, entah itu problem pengajarannya secara hybrid, murni online atau murni offline, cara menanyakannya itu juga penting sekali. Mungkin ada ide dari Bapak dan Ibu yang lainnya selain yang tadi saya sebutkan. Jenis assessment-nya, ya, jenis pertanyaan atau jenis case study-nya. Terus how do we assess it? Ya toh, how do we assess the paper atau jawabannya gitu ya. Tentu saja, ya toh Ibu, Bapak. Ya. Dan mungkin juga kita bisa lihat dari medianya. Oke. Sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu, ya. Tadinya, ya ini semester, jadi 4 semester kita. Jadi Juli 2020, Desember 2020, Juli 2021, ini 3 semester. Desember 2021 sudah banyak mulai inovasi-inovasi di Australia ini, termasuk di UK. Karena kita kan sama ya, kiblatnya kan ke UK kita, ke Eropa. Semester keempat setelah pandemi itu, mereka itu tidak menguji lagi murni online. Menarik ya. Ada satu software atau ada satu media yang disebut sebagai FitRouter. Ya, FitRouter namanya. FitRouter itu, ya saya boleh tulis ya metodenya di sini ya. Bentar. Ya, di sini kita sebut sebagai namanya FitRouter. Nih, ya, ini adalah media. Oke, apa itu FitRouter? Ya, FitRouter itu adalah metode yang dapat dilakukan secara sinkronus atau asinkronus, ya, sinkronus atau asinkronus dalam memberikan assessment di mana mahasiswa, ya, itu diminta untuk duduk, kemudian mendapatkan soal lewat video, kayak persis Charlie Angel itu loh. Ya, dia ada nyetel video gitu, terus nanti bosnya si Charlie Angel ini ngasih tahu ada instruksi, kamu harus melakukan memecahkan problem ini itu. Terus dia bilang siap, katanya gitu kan si Charlie Angel ini. Siap, jawabannya itu bisa dilakukan secara sinkronus, bisa dilakukan secara asinkronus. Sinkronus maksudnya apa? Begitu dia bilang siap, dikasih waktu 1 menit, ya, setelah dia dapat video itu hanya bisa diakses jam-jam tertentu aja, udah dikasih tahu. Nanti kamu antara jam segini sampai jam segini akan dapat link, videonya nyala otomatis, kamu dengerin instruksi di video tersebut, kamu dikasih waktu 6 menit, ini yang saya lakukan ya, Bapak dan Ibu sekarang ini semester ini, 6 menit, 1 menit untuk membaca pertanyaan, 5 menit itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Kalau sinkronus, langsung di-upload. Jawaban itu langsung, kalau kita bilang, misalnya ditanyakan di situ adalah bagaimana memecahkan permasalahan yang terjadi pada PT ABC sesuai dengan kasus di atas.
1 menit kan dia ngeliatin gitu, terus dia mungkin coret-coret 1 menit, terus dia jawab langsung. Permasalahan yang dihadapi oleh PT ABC adalah dia langsung nih pakai video itu namanya feedcruiter. Pertanyaan datang lewat video, jawabannya dia langsung upload ke dalam video. Begitu dia selesai dalam 5 menit, langsung tutup videonya, langsung direkam, langsung masuk. Namanya feedcruiter. Kalau dia belum selesai ngomong, begitu 5 menit, itu langsung videonya tutup. Ya. Kalau dia selesai lebih cepat, nanti ada jeda, ada kosong gitu. Dia seperti nggak ngomong gitu ya, tapi nggak masalah. Ada cukup jelas nggak Bapak dan Ibu? Kalau asinkronus, dia akan merekam ini, nanti dia di-save dalam bentuk MP4 atau bentuk-bentuk yang lainnya, nanti di-upload ke satu sites yang ada, ke Google Drive atau dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, feedcruiter ini adalah cara yang dilakukan saat ini karena COVID masih merajalela untuk merekrut pegawai. Jadi kebetulan anak saya 3-3-nya lulus waktu masa COVID kemarin, ya. Mereka nggak murni produksi daripada COVID, tapi mereka ngalamin COVID lah setengah periodenya lah, ya. Jadi mereka itu ngelamar pekerjaan sama kementerian-kementerian di Australia sana. Mereka sudah dikasih tahu, nanti jadwal kamu untuk interview antara jam sekian sampai jam sekian, tolong hadir 5 menit sebelumnya. Nah, dia masuk ke dalam website, nanti masuk ke email tweet atau masuk ke dalam app-nya itu, dia dikasih link, terus dia nyalain, langsung keluar pertanyaannya. Ada bosnya Charlie Angel lagi ngomong, "Hai," katanya gitu, "ini adalah pertanyaan kamu." Ada teksnya jalan, terus kemudian dia diberi kesempatan untuk menjawab langsung atau mengupload tadi ke media yang secara asinkronus, ya. Itu namanya feedcruiter. Sekarang ini jadi cara yang sangat populer sekali buat merekrut karyawan, ya. Tapi ini harus ada, kalau kita mau pakai ini kita harus rutin latihan supaya mereka nggak kaget belum selesai jawab udah keputus ya videonya ya. Nah, ini sangat otentik dari segi assessment. Karena dia pertama nggak bisa ngelihat dari Google jawabannya. Kedua, cara ini sangat otentik karena begitu dia ngetik ke Google, ya, dia cari itu pertanyaannya terus dia taruh ke Google, itu IP address-nya oleh software ini itu langsung ketangkep. IP address-nya tahu dan dia kemana ke website-nya nyari hubungan sama siapa itu langsung ketangkep. Kita tuh langsung bisa ngelihat itu dia pergi kemana. Hebatnya di situ. Karena IP address-nya bisa ketahuan dia pergi kemana waktu menjawab pertanyaan tersebut. Selama jeda waktu yang tadi itu yang saya katakan, waktu dia diberikan kesempatan menjawab, itu IP address-nya aktif, kita bisa tahu dia kemana saja. Itu namanya adalah feedcruiter. Ini yang paling populer sekarang dilakukan. Cara yang kedua adalah face-to-face exam. Ya, maksudnya apa ini face-to-face exam ini? Ya, kalau face-to-face exam ini, saya nongkrongin, ya, begitu saya misalnya jadwalnya Siti Amira gitu ya, jam 7 sampai jam 7.30 gitu. Jadi nanti saya kasih linknya sama Siti Amira, saya ada di sana, siswanya bisa komunikasi langsung sama saya selama 30 menit. Kalau tadi videonya direcord, dia nggak bisa komunikasi sama kita. Dan dia merekam suaranya langsung submit atau langsung submitnya belakangan. Kalau ini, kita yang muncul, kita yang diskusi sama mahasiswanya. Ada plus, ada minusnya. Ya, kalau mahasiswa ada mau nanya, bisa nanya langsung sama kita. Cara pertama tadi nggak bisa dia nanya karena video itu. Ya. Yang kedua, ya cara plus minusnya gitu ya. Jadi mengurangi anxiety, mengurangi kegundahan daripada mahasiswa karena mereka ngeliat kita gitu. Ketiga, kadang-kadang jadi karena ada yang nggak jelas itu waktunya kepotong.
Jadi waktunya untuk menjawab pertanyaan tadi menjadi berkurang, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu cara ini menjadi sering dihindarin gitu loh. Karena dia jadi nanya-nanya, mancing-mancing, jawabannya apa sih ini? Cari kisi-kisi lah gitu istilahnya. Kalau fit grouper enggak, ya udah. Kalau lu nggak ngerti ya lu jawab sengerti lu gitu. Itu problemnya. Oke? Nah, itu ini apa perbedaannya. Monggo silakan. Ada yang mau menanyakan atau tidak? Jadi 3 hal tadi ya. Jenis case study-nya, ya toh, jenis case study-nya, penilaiannya, kemudian yang ketiga adalah media yang dilakukan dalam rangka assessment secara otentik ini. Ada komentar, ada pertanyaan, ada tambahan, Bapak Ibu, silakan. Mohon izin, Pak Ibu. Jaryanto. Ya, silakan Bu Asri. Iya, terima kasih Pak Jaryanto. Bu Elvia, selamat malam Bu. Saya Asri Bu. Saya ada sedikit pertanyaan Bu. Tadi sempat terlempar sebentar, mungkin pertanyaan saya sudah terbahas dalam jenis ya Bu. Yang mau saya tanyakan adalah untuk authentic assessment ini apakah cocok untuk semua jenis mata kuliah ya Bu Elvia? Misalnya contoh apakah hanya untuk mata kuliah yang sifatnya case? Misalnya di saya ada mata kuliah yang sifatnya banyak perhitungannya gitu Bu Elvia, bukan semacam studi kasus. Nah itu apakah juga bisa disebut dengan authentic assessment? Karena kalau kalau dikaitkan dengan kasus real itu kan kalau hitungan seperti itu kan jarang ya dikaitkan dengan kasus real. Tetapi kalau dikaitkan dengan tadi misalnya kesulitan atau tingkat untuk digantikan dengan joki itu kan juga sangat sulit ya kalau hitungan. Nah itu apakah juga bisa dikatakan sebagai authentic assessment? Seperti itu Bu Elvia, terima kasih atas penjelasannya. Ya, matur nuwun Ibu. Kebetulan saya ngajar financial accounting 1 ya, itu apa itu kalau di Indonesia namanya ya? Akuntansi keuangan 1 ya? Ya, akuntansi keuangan menengah Bu. Menengah ya. Itu saya menggunakan authentic assessment. Jadi ada 2 cara Bu untuk yang hitung-hitungan ini. Tapi Ibu jangan bilang bahwa yang namanya hitung-hitungan sulit dikerjakan oleh joki loh Bu. Yang namanya joki itu kerjain apa saja Pak. Jobnya tuh menerima apa saja. Ya pelajaran hitung-hitungan, ya pelajaran nggak hitung-hitungan, ya tuh pelajaran apa saja. Dia menerima apa saja. Jadi bukan berarti kok hitung-hitungan joki tidak mengerjakan, tidak. Nah, problemnya adalah kalau kita menanyakan untuk jadi otentik, seperti apa pertanyaannya untuk yang hitung-hitungan, debit, kredit, dan lain sebagainya. Dari training yang saya dapatkan, dari contoh-contoh yang diberikan oleh trainer saya, itu kalau untuk hitung-hitungan, atau mungkin untuk jurnal entry gitu ya, yang gampang-gampang gitu ya, itu kita berikan kasusnya itu mungkin benar, mungkin salah. Jadi misalnya si Tom sedang bikin usaha membuka toko roti, ya, kasus nih, toko roti dan partner dagangnya atau mungkin banknya meragukan kemampuan Tom, misalnya ya, toh, untuk membayar hutangnya. Ini cerita sedikit nih. Nah, kemudian Tom kekeh bilang, saya mampu membayar hutang kamu, ya. Ini adalah kondisi keuangannya. Oke. Terus kemudian pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa opini atau pendapat Tom, ya, argumentasi Tom itu benar adanya. Atau kita bisa tanya, sebenarnya siapa yang benar di antara keduanya ini tadi? Jadi di situ kan harus dihitung semuanya, Bu. Betul nggak, Bu? Tapi bukan hanya itu yang ditanyain, tapi juga kita mau tahu siapa sih yang benar nih di antara keduanya ini. Nah, untuk mengatakan benar atau salah, itu kan ada argumentasinya, pro dan kontra, ya toh. Dan mana yang memang lebih mendekati kebenaran gitu. Jadi kita bisa menanyakannya itu dengan memberikan kasus dan minta mereka memberikan jawaban, ya, dikondisikan mereka dalam kasus tersebut, berikan kesempatan mereka memberikan jawaban atas kondisi atau kasus tersebut,
Atau yang kedua, kita kasih jawabannya sama mereka, sama mahasiswa ini. Hitung-hitungan itu kita sediain. Minta mereka untuk memberikan komentar atas hitung-hitungan tadi. Komentar apakah memang yang dilakukan itu sudah optimal adanya, sudah benar adanya gitu. Nah, itu adalah bentuk daripada authentic assessment, daripada menanyakan berapa besarnya budget quantity variance misalnya. Jadi kita cuma menanyakan what aja gitu ya. Tapi mereka nggak berpikir gitu. Nah, kondisi-kondisi pertanyaan nyata ini harus benar-benar kita baca dari dunia nyata. Kalau kita konsultan atau kita kerja di KAP itu gampang banget karena dari kasus-kasus yang kita alami di kantor kita bisa tanyakan di kelas kan gitu. Jadi bukan kasus-kasus yang ada di dalam textbook yang mereka bisa cari jawabannya dengan mudah. Kira-kira menjawab pertanyaan nggak Ibu? Baik, terima kasih Bu Elvi. Jadi atas jawabannya ya. Bisa kan G? Bisa jadi otentik kan G? Iya. Ya, siap, baik. Nah, berikutnya adalah authentic assessment. Kita bisa lihat dari berbagai aspek. Aspek dari segi assessment konteksnya, ya, apakah itu adalah menyangkut hal-hal yang sifatnya real, performance-based, kompleks assessment, ya, misalnya kita menanyakan tentang hal-hal yang sifatnya kognitif. Kemudian peran siswa dalam hal ini apa? Tadi yang saya katakan ini, justify, defend answers or product, formatif, kolaboratif. Terus kemudian untuk scoringnya, ya, itu adalah sesuatu yang diketahui dalam bentuk konstruk dari siswa, ada indikator-indikator tertentu, atau mastery skills daripada siswa. Tingkat pemahaman daripada siswa. Jadi yang namanya authentic assessment itu ada 3 jenisnya. Dari segi assessment konteksnya, dari peran siswanya, dari scoring yang kita berikan dalam melakukan assessment pada mereka. Jadi nggak selalu yang namanya assessment itu adalah jawabannya benar atau salah, gitu ya. Jawabannya itu bukan dilihat dari jawaban benar atau salah. Kebayang nggak kalau Bapak dan Ibu ujian saya itu semuanya adalah online, oral, atas video yang diberikan kepada mereka. Jadi hanya bisa diakses jam tertentu, mereka diputerin video, mereka dikasih waktu 1 menit berpikir, langsung jawab. Nah, ini rubrik yang dibuat untuk mengetes atau mengakses jawaban yang dilakukan secara spontan tadi, itu tidak mudah. Nah, ada kriteria namanya mastery of skills atau mastery of performance. Jadi kita bisa lihat dari jawaban yang dia ungkapkan itu, kita cari keywords-nya. Ya, cari keywords-nya. Kalau keywords itu kejawab oleh siswa, artinya mastery of skills-nya itu tercapai. Berapa besar mastery-nya sangat tergantung berapa keywords yang dia hit, yang dia bisa kena sasaran. Makin banyak keywords yang dia jawab sesuai dengan kriteria kita, makin tinggi mastery of skills atau knowledge daripada siswa yang bersangkutan. Ada pertanyaan? Ada komentar, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Belum, Ibu. Oke, baik. Lanjut, ya. Nah, sekarang kita lihat adalah apa sih untungnya melakukan authentic assessment ini? Nah, ini bentuk penelitian yang lain ini. Kita bisa bikin authentic assessment. Tadi kita desain pertanyaannya ya sedemikian rupa yang asalnya dari dunia nyata gitu ya. Kemudian kita bisa tanyakan ini kepada lecturers atau teachers-nya,
tentang hal-hal yang saya kemukakan berikut ini. Ya, keuntungan melakukan authentic assessment itu dapat membantu dalam pendesainan, terus kemudian pelepasan daripada authentic assessment itu untuk mengkontekstualisasikan mata kuliahnya lebih efektif dan memberikan kepada siswa tadi hubungan yang nyata ya dengan dunia nyata, professional activity-nya. Jadi memang kita melakukan assessment secara contextualize terhadap mata kuliah kita ya, dan yang utamanya menghubungkan siswa tersebut dengan dunia nyata. Nanti at the end ya Bapak dan Ibu, itu siswa tahu apa yang terjadi di dunia sana, nyata di luar sana itu apa, kayak apa, kasusnya itu kayak apa gitu. Jangan sampai nanti mereka pas di luar, loh kok ternyata beda banget ya praktek sama teorinya ya. Prakteknya kok kayak gini. Nah, ini gara-gara ini dosennya juga jadi kaya pengalaman karena selalu ngikutin perkembangan yang terjadi di dunia nyata sana, sehingga apa yang dia ceritakan di kelas itu bukan textbook oriented, tapi case based oriented atau real world oriented. Jadi sehingga gap yang terjadi tadi dapat kita minimalisir. Kesempatan siswa untuk mendapatkan pekerjaan, ya, kesempatan dosen untuk dapat berinovasi ya dalam menciptakan pertanyaan-pertanyaan, assessment dalam rangka mengurangi gap tadi itu jadi besar sekali. High quality activities, learning activities, entah dalam bentuk summative yang dapat mempengaruhi nilai akhir atau formative assessment, creating additional time for assessment feedback and student consultations. Tentu saja ini akan menambah sedikit waktu gitu ya kalau kita copy paste dari soal ujian yang datangnya dari buku gitu ya, atau mungkin datangnya dari PowerPoint gitu, itu mungkin ya lebih cepat gitu ya. Tapi masalahnya untuk kualitas siswanya, kalau itu jawabannya ada ditemuin di buku, jawabannya bisa ditemuin di internet, kan jawabannya buku itu semuanya sudah ada dijual di internet toh. Itu kita kepuasannya juga nggak ada gitu. Nanti ujung-ujungnya adalah kalau dia nggak ngerti yang terjadi di dunia luar sana, apa yang terjadi adalah waktu dia melamar pekerjaan, dia kurang kaya dari segi pengetahuan tentang apa yang terjadi di dunia luar sana. Additional time buat kita, ya, dan juga mungkin akan menimbulkan waktu untuk kita banyak berdiskusi dengan siswa dalam bentuk student consultations hours. Mengembangkan culture atau quality assessments and academic integrity. Ini yang paling penting. Bukan hanya mengurangi gap antara teori dan praktis, tapi karena pertanyaan itu tidak pernah muncul dimanapun juga. Jawaban yang mereka berikan, bukan hanya soal yang kita berikan, itu adalah otentik, tapi jawaban yang diberikan oleh siswa juga jadi otentik. Karena otentik itu, ini menjadi peningkatan integritas yang terjadi. Baik buat siswa, baik buat si pengajarnya, baik buat institusinya. Jadi academic integrity itu terjaga dengan baik. Opportunities for ongoing professional development and career progression. Karena nanti kalau mereka diinterview di dunia nyata sana, mereka itu bisa menjelaskannya itu dengan baik karena mereka sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau COVID udah nggak ada lagi, terus kita udah balik ke face to face, ke luring,
Apakah authentic assessment tidak diperlukan? Tidak. Justru ini karena fungsinya bukan soal online dan offline, tapi karena fungsinya menjembatani tadi, ini yang jadi solusi supaya siswa kita dapat cepat terserap di dunia pekerjaan, karena gap tersebut kita minimalisasi. Opportunities for ongoing professional development dan career progression, ya, percepatan karir daripada siswa kita dibandingkan kalau kita menggunakan non-authentic assessment. Utamanya juga kita jadi punya banyak kolaborasi, ya, kolaborasi yang produktif, yang saling mendukung, suportif dengan industri. Karena kalau di universitas saya itu setiap minggu hari Jumat itu selalu ada industri yang datang. Cerita presentasi. Kemarin itu menarik ini. Yang datang itu adalah perusahaan kapal selam. Kapal selam itu miliknya BUMN, lagi bangun industri kapal selam, kebetulan di kota saya, di Adelaide, di South Australia, ya. Mereka cerita tentang industri kapal selam itu. Saya itu sampai mikir-mikir, kita ini dosen diajarin apa ya kok tentang kapal selam gitu. Jadi tentang cost of goods sold-nya, tentang penghitungan unit cost-nya, aduh itu keren banget. Kita menjembatani sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan kalau kita baca dari buku. Nggak ada tuh penentuan unit cost bagi industri kapal selam, submarine industry. Nggak ada itu, ya. Tapi itu menarik sekali ilmu yang kita dapat. Ini kapal selam pernah, defense and technology pernah juga, pharmaceutical industry, AstraZeneca datang ke kita waktu menentukan research and development dari AstraZeneca, ditularkan kepada kita bagaimana mereka membukukan research and development-nya dan lain sebagainya, dan banyak sekali. Jadi sering-sering Bapak dan Ibu mengundang praktisi-praktisi bicara tentang praktik akuntansinya pada mereka untuk supaya kita bisa adopsi ini dalam pembuatan studi kasus yang ada, ya. Berikutnya kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu adalah apa manfaatnya bagi siswa. Yang pasti ini akan menjadi assessment yang lebih tepat, ya, akurat, dan juga mempertimbangkan ilmu yang dimiliki siswa dan keterampilan yang dimiliki siswa dalam setting profesionalisme mereka. Tentu saja hal ini akan menjembatani gap, tadi sudah diceritakan berkali-kali, tapi utamanya meningkatkan motivasi bagi siswa dan memperbaiki, ya, tadi improve assessment feedback that is connected to professional practice. Jadi ini memperbaiki, memberikan feedback mereka. Kalau misalnya mereka itu sangat jawabannya teori banget, ya, misalnya ditanyakan tentang kasus performance based budgeting, ya, terus dia cuma jawabnya definisi performance based budgeting adalah demikian. Padahal ada case study-nya. Nah, case study-nya nggak disentuh sama sekali sama mereka. Mereka nggak disentuh sama sekali. Dia cuma jelasin what aja. Tapi why and how-nya nggak dijawab. Tadi saya katakan kan, what, why, and how. Nah, gara-gara yang namanya authentic assessment ini, yang tadinya terbiasa hanya menjawab what aja, sekarang dia harus mengaplikasikan what tadi, keywords yang ada di dalam teori tadi, ke dalam real case study-nya. Jadi cara berpikir siswa itu jadi lebih kritis. Nggak cuma menjawab pertanyaan yang teknis-teknis tentang apa itu, apa ini, dan lain sebagainya. Ya, jadi professional skills yang lebih kritis, komprehensif, akurat, itu membuat mereka bisa siap, menyiapkan mereka untuk lulus dan bekerja di dunia nyata.
improve opportunity for professional growth and development yang berhubungan dengan higher education degree. Employer benefits juga akan menjadi lebih meningkat. Karena mereka terbiasa untuk berpikir kritis, berpikir untuk mengaplikasikan knowledge-nya, mengaplikasikan skills-nya, komunikasinya, analisanya, dan ini akan menjadi kesempatan mereka ya untuk mendapatkan yang namanya keuntungan-keuntungan di masa depan bagi karir dan employment benefit-nya itu menjadi lebih besar. Graduates that will join the workforce with skills aligned to the needs of industry. Yang pasti mereka yang bisa bekerja dengan baik itu adalah mereka yang memang bisa terkoneksi dengan baik dengan industri yang ada. Oke. Itu materi saya, Bapak dan Ibu. Jadi monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya boleh diinterupsi sekarang, tapi materi saya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan Bapak dan Ibu bisa melihat itu jenis penelitian apa yang bisa kita lakukan dari segi authentic assessment tadi. Ya, silahkan itu saja. Saya Pak Jaryanto, saya selesai materinya. Kalau mau ada pertanyaan, ya, silahkan Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Bu Elvia. Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi Ibu Elvia, saya persilahkan. Sepertinya sudah sangat jelas sekali Bu Elvia, sehingga teman-teman sudah sangat jelas juga bisa memahami apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sekali lagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada. Saya ada beberapa paper Bapak Ibu tentang authentic assessment ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk misalnya di program studi Bapak dan Ibu ya. Dari jenis metodologinya, mungkin dari teorinya, kemudian jenis assessmentnya seperti apa, dan kita bisa lihat dari persepsi mahasiswa, persepsi dosen, dan apakah memang learning outcome-nya lebih baik. Kita tanyakan kepada industri, setelah itu apakah memang ini assessment yang lebih cocok buat mereka, dan lain sebagainya. Itu ada contoh paper yang baik ya. Nanti saya akan kirimkan mungkin 2 paper gitu ya, yang menarik, yang Bapak dan Ibu bisa jadikan referensi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi ya Pak Jaryanto. Ya, terima kasih Ibu Elvia. Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan materi dari Ibu Elvia, sangat menarik sekali dan banyak hal-hal baru juga yang bisa kita peroleh. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka untuk sesi ini saya cukupkan. Saya selaku moderator mengucapkan undur diri, dan apabila selama saya memandu acara ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Sri Sumaryati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaryanto. Terima kasih Bu Elvia Sauki sudah membersamai kami selama 2 jam ini. Sangat menarik penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada kami. Kemudian Bapak Ibu dan saudara mahasiswa, bahwa hari Rabu yang akan datang kita masih belajar bersama ya Bu Elvia. Kemudian tentu ada materi-materi yang lebih menarik yang semoga bisa menjadi melahirkan ide-ide baru buat kita dalam melakukan penelitian. Tidak memperpanjang waktu, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan sehingga masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas pada esok hari. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini banyak melakukan kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Elvia. Sehat selalu untuk jenengan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elvia. Sudah tengah malam ini ya. Ya. Matur nuwun. Nggih. Pamit.